Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Gimana Ibu? Kabarnya sehat Ibu? Sebelumnya mohon maaf Ibu karena kami di sini sudah mengganggu waktu istirahatnya dan mungkin mengganggu waktu prakteknya Ibu. Dan di sini saya juga sangat berterima kasih banyak kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia menyisihkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Dan sebelumnya Ibu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, kami bertiga adalah mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan prodi manajemen. Dan di sini saya mewakilkan dari rekan-rekan saya untuk menjelaskan Ibu apa sih maksud kita mewawancarai Ibu. Nah, di sini kami dengan mata kuliah manajemen SDM akan menjelaskan Ibu dan saya akan mewawancarai mengenai fungsi-fungsi manajemen SDM UMKM atau khususnya di bidang kesehatan atau di bidang kebidanan Ibu, itu seperti apa Ibu manajemennya. Dan sebelumnya kita kenalan dulu ya Bu ya. Untuk saya perkenalkan, nama saya Arya Analisa dan rekan saya ada Muhammad Kurnia dan rekan saya juga ada Kang Kabar Firman Ibu. Dan oke Ibu, kita mulai saja ya Bu ya untuk sesi tanya jawab atau sesi wawancara ini. Oke, yang pertama Ibu sedang istirahat gitu. Oke Bu, yang pertama Bu, yang saya akan tanyakan kepada Ibu, Ibu itu sejak kapan sih memulai atau membuka tempat praktek mandiri ini? Apakah untuk tempat praktek mandiri ini sudah Ibu rencanakan sebelumnya atau emang sudah Ibu impikan gitu dari zaman kuliah? Apa gimana? Kalau ini sih memang dari zaman kuliah perawat dulu ya, sudah dicita-citakan. Terus kebetulan sebelum buka praktek sendiri di sini, saya juga buka praktek dulu juga di daerah Dayakolot. Cuma karena kejauhan, terus ikut praktek di dokter juga dulu kejauhan, udahlah. Nah kebetulan di sini juga memang sih daerah sini dulu kan jarang bidan ya. Ya sudah, saya udahlah kata orang tua buka di sini gitu. Akhirnya mulai kalau di Dayakolot sih dari tahun 2000 gitu lulus bidan aja 98 buka. Tapi kalau buka di sini mulai tahun 2000. Oh gitu. Ibu mohon maaf, untuk tempat prakteknya Ibu di daerah mana ya Bu ya? Tempat prakteknya di Desa Malasari, RT 1 RW 3 Kabupaten Bandung. Di kabupaten Bu ya. Lumayan jauh juga ya Bu ya. Lumayan jauh. Ya. Bu, untuk membuka tempat prakteknya sendiri ini Ibu dimulai dari tahun berapa sih Bu? Ya awalnya sih yang di Dayakolot ya tahun 98. Tapi kalau yang di tempat ini tahun 2000. Oh, dari tahun 2000 Bu? 2000 di tempat prakteknya. 2000 berarti waktu saya baru lahir mungkin ya Bu ya? Iya, baru bro. Iya, baru itu ya. Boleh Bu. Nah, untuk motivasi Bu, apa sih Bu motivasi yang Ibu bidan dapatkan Bu sehingga Ibu ini bisa membuka tempat praktek ini
bisa diadakan Ibu? Apakah motivasi itu ada dari orang-orang terdekat, dari orang tua, atau Ibu ingin bercita-cita ingin mengabdi ke masyarakat, khususnya para ibu hamil gitu Bu di luar sana? Apa gimana? Awalnya memang dari keluarga kan, kakak ada yang sakit ya, dulu sakit sehingga bolak-balik kontrol ke dokter, berobat, kok kayaknya enak deh jadi perawat atau bidan gitu kan. Terus kata orang tua, udah tuh mau nggak sekolah perawat atau bidan. Nah, motivasi dari orang tua, dan memang kebetulan di daerah kami karena jauh ke arah kota, kalau ke kota itu bisa sampai 3 jam 4 jam ya zaman dulu. Nah, jadi ya sudahlah, kenapa enggak gitu, kata orang tua, daripada jauh berobat ya sudah. Akhirnya ya kecil-kecilan ya alhamdulillah lah bisa buka praktek di sini. Nah, untuk tempat praktek ini Bu, Ibu sebelumnya udah punya karyawan atau perawat Ibu? Pernah. Atau asisten Ibu? Kan ada asisten beberapa orang, bahkan banyak ya, lumayan gitu ya. Ya kalau misalnya ini mah ada berapa orang sih, lumayan sih ya. Kadang-kadang kan kebetulan kan kalau di Immanuel tuh kenal gitu kan ya, jadi otomatis lulusan Immanuel yang banyaknya di sini. Oh gitu. Ini Bu, saya ada satu lagi Bu. Kan saya juga Ibu ya kerja di klinik juga ya Bu ya, di bagian pelayanan gitu Bu. Nah, apakah Ibu waktu pertama membuka tempat praktiknya itu ada masalah atau kesulitan mengenai surat pengurusan SIOP? Surat izin. Oh ya. Iya, surat pasti izin operasional. Ya. Kalau zaman dulu kan sistemnya nggak kayak sekarang. Kalau zaman dulu yang penting persyaratan sudah cukup, mereka survei ke sini, kita sudah siap ya. Namanya kendala-kendala pasti kalau dari sistem pencatatan biasanya ya. Kadang yang kurang tuh di sistem pencatatan. Tapi kalau misalnya fisik-fisiknya biasa-biasa aja sih, standar. Yang penting kita ngikutin standar operasional yang sesuai dengan dinas kesehatan gitu aja. Boleh Kang Firman atau Kang Ardi ada yang mau ditanya? Ada. Maaf Ibu, untuk pertanyaan dari saya. Ini yang dapat saya tanyakan, kalau misalkan Ibu pernah nggak ngalamin masalah dalam manajemen sumber daya manusia di klinik Ibu gitu? Maksudnya asisten gitu ya? Iya. Ya awalnya sih memang agak susah ya, kan kadang karena titik, maksudnya kampung gitu ya, kampung banget. Jadi mereka kadang nggak maunya, aduh Ibu kalau pulang pergi saya nggak mau, takut di jalan. Nah itu yang banyaknya risikonya gitu ya. Tapi ya ya alhamdulillah lah ya gitu ya. Lama kelamaan mereka bisa mengerti. Terus kalau kendala yang ini mah nggak begitu banyak sih, alhamdulillah bisa ditangani gitu ya kalau secara ini. Nah terus Ibu, kalau misalkan metode yang Ibu gunakan untuk mengatasi masalah tersebut, pakai metode apa yang Ibu pernah alamin kayak masalah yang tadi mengenai sumber daya manusia di klinik Ibu gitu? Di klinik kan kebetulan ya di lingkungan kami deket Stikes ya, deket Stiki. Kebetulan kan banyak anak-anaknya teman sekolah di situ. Akhirnya ya sudah, rekrutmen coba ke situ gitu, biasalah sambil iniin ya misalnya seenggaknya kayak di WA, ada nggak sih anakmu udah sekolah belum, udah lulus belum, mau nggak kerja di aku, ya melalui medsos sih. Oh iya, enaknya kayak gitu ya Bu ya? Lumayan lah, alhamdulillah. Terus Ibu ini bisa diceritain nggak Bu sedikit mengenai bagaimana sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Ibu sebagai pemilik dari tempat praktik bidan? Apakah ada kriteria khusus untuk karyawannya gitu?
Kalau atau gimana kriteria gitu? khusus yang spesial banget enggak sih ya. Yang penting ada kemauan. Satu itu. Kedua ya ijazah sesuai dengan profesi. Namanya bidan itu ke satu mau capek, otomatis kan capek ya. Pasti. Nah, bidan itu pasti ada stres menghadapi orang yang melahirkan ya pasti gitu ya. Yang utamanya mah niat sama kemauan. Tapi kalau misalnya ini masih anaknya mau baik, karena lokasi saya jauh ke kota, anaknya mau ya, alhamdulillah bisa tangan. Nah, terus Ibu, kalau misalkan buat ini kompetensi pengembangan dan pelatihan buat pegawai di klinik Ibu, bagaimana gitu caranya Bu? Dengan metode apa gitu untuk pengembangan kompetensi ini? Pengembangan kompetensi ya. Kebetulan kalau di kebidanan kan kita punya satu instansi ya, organisasi ya, namanya IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Kalau seandainya misalnya ada seminar atau ada pelatihan, apalagi kalau IBI itu suka ada pelatihan MU. MU itu midwifery update. Jadi apa yang sekarang ada yang modern, nah itu dikembangkan, dibagikan ke seluruh bidan-bidan ya kita ikutkan. Lumayan sih. Mungkin selanjutnya Kang Firman, silakan. Baik, terima kasih. Dari saya, Bu Bidan, saya ingin menanyakan tentang saya ingin tahu Bu, tindakan yang Ibu berikan atau asisten Ibu dalam proses pelayanan diberikan mengenai bayi yang baru lahir dan balita, contohnya vaksin imunisasi dan lain-lain. Kalau maksudnya tindakan yang Ibu berikan. Oh, kalau itu mah kan kita memang sudah ada SPO-nya ya untuk pemberian vaksin. Nah, kalau misalnya ini mah cara dan teknik memang secara teori kita sudah dapat lah, tapi kita otomatis ke asisten kita lebih menjelaskan dari cara penyuntikan vaksin ini kan beda-beda ya, bayi ke satu bayi gitu ya. Ya otomatis kalau misalnya ini mah metode-metodenya kan sudah ada, jadi palingan teknik dan cara menghadapi atau dan melayani pasien lah. Palingan. Baik, terima kasih Bu. Nah kemudian saya menanyakan Bu, seandainya Bu ada pasien nih Bu, tetapi perlu dirujuk ini pasien, tetapi pasien tersebut kekeh pengen dirawat di tempat Ibu, apa tindakan Ibu yang Ibu lakukan terhadap pasien tersebut? Kalau itu biasanya kita memberikan motivasi dan edukasi ya sama lah dengan di rumah sakit gitu ya. Tapi kita otomatis kalau misalnya ke pasien apabila ini memang kondisi misalnya seperti ini, kalau misalnya ibu di sini otomatis penanganan ya kita seadanya karena fasilitas dari alat dari apa kita ya memang begini dan memang ini bukan hak kita untuk di sini misalnya gitu. Ya akhirnya memang pasien harus dirujuk dan kita jelaskan berbagai macam dari A sampai Z. Nah itu ya supaya pasien lebih mengerti lah untuk kondisi mereka supaya dirujuk ke tempat dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Dan lebih lengkap. Betul. Nah Ibu, satu lagi pertanyaan saya dengar Ibu kerja di Immanuel juga Bu ya sebagai bidan. Nah bagaimana Ibu memanage waktu Ibu di tempat kerja di rumah sakit dan di tempat praktik Ibu di tempat klinik? Pengaturan waktu ya. Memang sih kalau dulu kita jadwal kan kalau misalnya kita ada pagi ya kita di sosial media misalnya kami buka praktek jam segini sampai jam segini. Tapi kalau sekarang kan
Kebetulan alhamdulillah saya udah di poliklinik, Jadi gampang ya kita Bu ya bisa ngatur jadwal ya. mengatur waktu. Kalau insya Allah bisa. Saya juga Bu pastinya suka nggak normal ya Bu ya mengenai misalkan kalau sudahnya itu sungsang gitu loh Bu. Jadi yang plasentanya di mana gitu kan. Jadi nggak sesuai gitu Bu. Ada nggak sih Bu ibu tuh harus memerlukan kolaborasi atau misalkan ada kita punya kolaborasi dengan dokter-dokter spesialis penyakit kandungan atau spesialis. Oh, baik Ibu. Terus dari sekarang saya mau nanya mengenai SDM-nya Bu ya. Nah, kalau SDM di tempat praktek Ibu tuh ada kayak struktur organisasinya nggak sih Bu? Kayak misalkan kayak owner atau pemiliknya Ibu misalkan. Nah dari terus ada misalkan bagian asisten, terus ada yang bagian apoteknya, terus ada bagian keuangannya dan lain sebagainya. Ada nggak sih Bu? Atau hanya Ibu dan perawatnya aja Bu? Dari struktur organisasi SDM-nya. Kalau struktur organisasi sih gede-gede ada misalnya awalnya misalnya ya owner misalnya saya, terus keduanya asisten misalnya bidan Cahya sama bidan Yeni misalnya kan dua ya ada asisten, terus bagian obat kebetulan ada ponakan, terus kebetulan keuangan paling anak yang megang gitu. Kecil-kecilan aja nggak gede gitu, tapi ada sih struktur organisasi ada. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dari sistem untuk tempat praktek Ibu emang nggak terlalu monoton ya Bu ya dari segi SDM-nya ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ada yang ngaturnya ya Bu ya dari sistemnya ya Bu ya. Nah kalau untuk dari sistem pendaftarannya Bu gimana Bu? Apakah pasiennya harus daftar online atau offline langsung datang ke tempat praktek Ibu? Kalau kita sih sistemnya ada dua, jadi bisa sistem online ya tiap daftar via WA ataupun yang datang ke sini. Jadi kalau seandainya misalnya ada yang online nih sudah daftar nih misalnya dari pagi Bu nanti saya mau KB misalnya gitu, otomatis saya calling ke yang di sini misalnya kebetulan saya lagi kerja, calling di rumah nanti nomor 1 atas nama Ibu Lilis ya udah di charter misalnya gitu, nanti yang ke rumah ngambil nomor antrian langsung otomatis ada nomor-nomor berikutnya gitu sih. Oke sih Bu, jadi jelas juga ya Bu ya dari sistem alur pendaftarannya gitu ya. Oke. Mengenai tempat itu. Kalau saya sih cukup ya, udah cukup segitu. Ya. Kalau saya sih ada sih Bu, cuman takut pusing untuk merangkai kata-katanya Bu ya. Gimana? Kalau misalkan di tempat praktek Ibu nih dari bidannya ya Bu ya, itu biasanya suka ada kan untuk kriteria khusus kan udah ya Bu ya, yang penting ada kemauannya Bu ya, terus dari kelulusannya harus bidan dan lain sebagainya. Itu kan kalau di bidang kesehatan
kedokteran kan harus punya sertifikat apa gitu Bu, yang memang menunjang gitu kan dari supaya si bidan yang mau melamar ke ibu itu bisa langsung diterima gitu Bu. Jadi ada sertifikat khusus gitu Bu dari bidan. Pasti ada sih. Ke-1 dia harus punya STR. Kata kalau nggak punya STR ya Bu pasti. Iya. Iya benar. Harus aktif ya Bu ya STR-nya ya. Nanti kalau seandainya sudah punya STR, dia juga harus punya SIPB, surat izin praktek bidan. Kalau enggak, resiko besar, nggak mau. Ya keduanya, ketiganya kalau misalnya kan kadang suka mereka ini kan memang sih kriteria yang basicnya itu. Tapi kalau seandainya dia pernah ikut pelatihan, dia pernah ikut misalnya manajemen laktasi, manajemen perawatan bayi baru lahir dan apa-apa, ya alangkah lebih baik. Memang saya maunya yang lebih terampil lah gitu kan, dia kan lumayan nambah-nambah penghasilan. Iya benar. Ya Bu. Sekarang modern ya. Iya ya. Sekarang mah udah ada sistem untuk sertifikasi online ya Bu ya. Iya gitu. Yang Zoom gitu ya Bu ya. Iya. Terus gini Bu, kalau misalkan nih Bu di tempat praktik ibu itu setiap 1 bulan sekali harus ngirimin data diagnosa nggak Bu? Misalkan diagnosa pasien-pasien dari ibu itu apa aja nih, harus dikirim ke Dinkes atau ke manajemennya atau gitu? Iya. Kalau kita udah rutin sih ya, setiap tanggal 25 kita tuh ada laporannya itu nggak langsung ke Dinkes, tapi kita ke Mas dulu. Satu rayonnya Bu ya? Ke puskesmas ya. Ya, yang jadi misalnya kebetulan saya kan Bakaran Cianjur itu ke bawahnya ke puskesmas Cikal Banjaran, yang imunisasi berapa, terus misalnya balita sakit berapa, terus melahirkan berapa, itu memang rutin selalu, itu mah kewajiban. Ya Bu ya. Takutnya kalau misalkan selama 1 bulan atau 2 bulan atau seterusnya tidak mengirimkan ke puskesmas atau Dinkes, biasanya suka didatangin ya Bu ya. Ya, suka didatangi tempat praktiknya. Iya, langsung disidak ya Bu ya. Langsung sidak gitu. Iya. Nah, Ibu mau tanya lagi Bu, kalau misalkan di Ibu itu kan di mata pelajaran kami itu kan ada sistem rekrutmen, ada sistem pemberian kayak tunjangan Ibu, tunjangan hari tua, misalkan tunjangan BPJS, terus ada tunjangan lebaran gitu Bu. Kalau di Ibu ada nggak sih Bu? Kalau di saya dibilang gede enggak, tapi alhamdulillah ya. Kalau misalnya tunjangan lebaran pasti ada, walaupun kecil gitu kan. Satu itu. Kedua, kalau misalnya asisten itu selain gaji yang dari saya, kalau ada yang lahiran itu dihitungnya per kepala lahir. Jadi misalnya tuh gaji sama saya dikasihnya 2 juta gitu ya sebulan. Nah itu tuh kalau THR ya otomatis kita gaji pokoknya misalnya 1,8-nya. Terus kalau misalnya untuk ada yang lahiran, saya ngasih lagi ke mereka, dia nolong berapa misalnya. Bidan Cahya tuh nolongnya 5, otomatis kali 250.000 per kepala lahir gitu. Terus kalau seandainya misalnya bidan ini tuh nolongnya 4 kali 250 per kepala, itu sudah dapat lagi 250.000 gitu. Ya sedikit lah untuk mereka biar semangat, biar buat jajan. Boleh, siapa lagi tuh yang mau nanya mengenai manajemen SDM nih dari tempat praktek Ibu nih? Ada lagi nggak? Saya mau nanya satu lagi, kalau apakah di tempat Ibu juga pernah mendapatkan komplain dari pasien Bu, atau gimana Bu? Kalau komplain sih pasti ada ya. Terutama pasien yang dirujuk, mereka nggak mau, kadang kenapa sih harus dirujuk? Itu kan di sini juga mungkin bisa. Kan di sini juga sama
bidan kenapa harus ke rumah sakit, apalagi kan di sini bidannya bidan rumah sakit. Kadang di situ. Tapi kita kasih kejelasan, edukasi lagi, ya alhamdulillah lancar. Oh iya betul yang benar. Kalau lagi lagi tegang, lagi ini, jadi kadang orang kan ini nggak punya, ya harus betul-betul sabar, kita jelasin bahwa bukannya kita nggak mau nolong, tapi memang kalau fasilitas kita tidak memadai dan ini hak rumah sakit untuk keselamatan ibu dan bayi, otomatis akhirnya mereka mengerti. Oh iya, yang penting di edukasi itu aja sih, nggak ada. Ya, yang penting mah edukasi. Terus kita ya sebagai manajer jasa ya, kita harus lebih gimana ya, trik tertentu baik dari marketing, cara ngomongnya, dan SDM-nya juga harus siap dengan segala hal. Iya betul. Ya, dari saya sekian. Ada saya mau tanya lagi boleh? Boleh ya. Ibu maaf ya, saya nanya terus nih Bu. Soalnya ini saya juga pengen tahu ya Bu ya, mengenai khususnya mengenai manajemen SDM sih Bu di kebidanan Bu. Biasanya kan kalau saya kan kalau untuk di perusahaan besar kan itu udah tertata rapi ya Bu ya untuk manajemen SDM-nya. Tapi kan kalau untuk di bidan atau tempat praktek mandiri itu kan biasanya harus kita atau owner sendiri ya Bu ya, yang memang harus benar-benar memikirkan gitu Bu untuk struktur organisasinya, untuk struktur manajemen SDM-nya seperti apa Bu. Nah, kalau saya ingin kendala SDM-nya yang dari tempat praktik Ibu apa sih Bu? Kendalanya itu contohnya dari segi penggajian karyawannya, terus dari segi sistem di perusahaan kan pasti ada rekrutmen untuk kayak psikotesnya Bu. Kalau di Bu ada nggak sih? Kalau psikotes kan kita jarang ya, palingan awal-awal kalau saya tes fisik ya, disebut tes fisik itu kadang-kadang mau ikut saya, iya Bu. Nah, jadi selama kayak training lah gitu kalau bahasa keren nama training gitu ya, paling saya kasih waktu, coba kamu ikuti saya dulu seminggu, nanti kalau kamu ikutin ya, sok coba ini ada pasien hamil nih, jadi kayak praktek gitu, cara ke pasien, menghadapi pasien itu seperti apa kan. Kalau kita tuh menyangkut semua ya, dari komunikasi, dari apa-apa, jadi saya liatin gitu, saya nggak tinggal diam, saya juga duduk tapi ngeliatin, oh saya misalnya gini, oh ini baik, ini ramah ke pasien, satu nilai kan, udah poin-poin tertentu kan, memantau cara ya Bu ya, baik gitu. Jadi nah itu sih ya, kalau misalnya untuk kayak yang tes itu kan kayak jadi yang penting tes fisiknya aja dulu, misalnya kayak ujian praktek gitu, oh ya bagus gitu, jadi bisa. Mungkin udah ya untuk pertanyaan dari kami bertiga sih Bu mengenai manajemen SDM ya Bu ya. Nah, mungkin oke Bu, mungkin di sini kami akan memberikan yang diwakilkan oleh saya akan memberikan Ibu solusi atau metode apa yang bisa kita sarankan mengenai klinik tempat praktik Ibu mengenai manajemen SDM Ibu. Nah, saya akan jelaskan dulu Ibu untuk pada umumnya sebuah organisasi menghendaki SDM bermutu, yaitu yang mampu mengkreasi usaha organisasi yang tidak ada menjadi ada, atau dari kehidupan organisasi biasanya menjadi organisasi yang mampu melakukan sesuatu yang lebih tinggi bagi kemajuan organisasi tersebut atau tempat praktek ya Ibu ya.
Nah, untuk SDM yang bermutu pada prinsipnya mempunyai kemampuan profesional dan teknikal tertentu yang kehadirannya pada semua lini pekerjaan akan melahirkan banyaknya keuntungan bagi perusahaan atau tempat praktek ya Ibu di bidang kesehatan yaitu bidan. Agar dapat memberikan pelayanan dengan baik, maka juga dibutuhkan berbagai sumber daya yang baik juga Ibu. Nah, khususnya di klinik kesehatan yang mempunyai kewajiban dilanjut aja ya kan? Lalu untuk solusinya ini agar meningkatnya manajemen sumber daya manusia di klinik kesehatan ibu bidan dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang akan datang, maka saya akan memberikan solusi Ibu. Yang pertama itu menerapkan proses rekrutmen Ibu yang lebih spesifikasi dan detail Ibu mengenai untuk umurnya. Biasanya itu kan untuk sebuah organisasi atau perusahaan pastinya ada batasan Ibu. Ya Bu. Ya. Itu. Tapi yang saya tahu untuk di bidang kesehatan lalu yang selanjutnya dari dari segi prakteknya untuk suntik dan sebagainya itu pasti harus ada prakteknya Ibu untuk menunjang kesuksesan untuk pelatihan atau training. Kalau menurut saya sih mending langsung praktek ya Bu ya dibanding teori gitu Bu. Biasanya kalau untuk teori kan suka lupa ya Bu ya. Kalau untuk teori biasanya, kalau untuk praktek biasanya suka langsung kalau Sundanya itu nerap Ibu, langsung paham gitu Bu untuk prakteknya itu seperti apa, untuk sistem suntik ke balita gimana dan lain sebagainya Ibu. Lalu untuk program pendidikan juga Ibu mengenai rekrutmen itu harus jelas juga ya Bu ya, karena untuk tadi Ibu yang penting untuk kebidanan gitu kan. Tapi kan untuk dari manajemen yang lainnya Ibu mengenai bagian keuangannya, bagian apotekernya dan lain sebagainya kan pasti itu harus ada kriteria khusus ya Bu ya, gitu mengenai selain kebidanannya Ibu, selain asisten Ibu gitu. Terus yang selanjutnya mengadakan coaching Ibu, mengadakan kayak kalau di perusahaan itu kalau pagi-pagi kita harus briefing Ibu namanya. Nah biasanya itu harus diadain briefing, kalau enggak diadainnya misalkan untuk kumpul gitu untuk revisi Ibu setiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali Ibu. Itu tergantung dari manajemen dari tempat praktik Ibu gitu, supaya untuk kayak mengolah lagi Ibu, mengolah untuk dari sistem pekerjaannya, dari sistem manajemennya, dari sistem di lapangannya itu seperti apa dari untuk pelayanan ke pasiennya gitu Bu. Terus selanjutnya mungkin yang terakhir ada uji kompetensinya sih Bu, kalau menurut saya. Jadi misalkan untuk karyawan Ibu, misalkan kebidanan itu harus ada kompetensinya Ibu, biar diasah juga sih Bu. Jadi kayak untuk ujiannya lagi gitu Bu, itu biar lebih karyawan Ibu biar lebih paham banget sih Bu untuk mengenai mekanisme dari kebidanannya Ibu, supaya nggak stuck ya Ibu ya, nggak cuman taunya cuman ini doang gitu Bu. Jadi ada ilmu baru juga sih Bu, saran dari saya. Tapi yang lebih utama sih dari sistem rekrutmennya ya Bu ya, dari sistem manajemennya itu memang harus lebih ditata sedikit lagi sih Bu kalau menurut saya gitu.
Gitu sih Bu. Mungkin itu saja ya Bu ya yang bisa kami sampaikan Ibu. Tadinya kami tuh udah berencana sih Bu, pengennya itu langsung face to face Bu mengenai wawancara. Jadi biar lebih enak ya Bu ya untuk sharing sessionnya Ibu. Gitu. Cuman apa sih ada sedikit masalah mungkin ya, ibunya ada urusan mungkin ya. Jadi kita juga nggak bisa maksain ibu harus punya ya gitu Ibu. Gitu. Tadinya kita emang ada rencana sih Bu untuk apa sih mewawancarai ibu secara langsung Bu, biar lebih enak ya Bu ya. Dari sesi ngobrol-ngobrolnya, terus kita bisa tahu juga Bu kondisi dari tempat praktek ibu seperti apa, dari manajemennya seperti apa, strukturnya itu seperti apa, dan pengen tahu sih Bu gitu, silaturahmi ya Bu ya. Iya, tuh ditungguin nggak ada kemana. Iya gitu tadi teh. Soalnya kan kalau misalkan dari jarak ya Bu ya, dari jarak kita masing-masing kan ya lumayan jauh juga ya Bu, ke daerah Cimaung ya Bu ya. Iya betul. gitu. Jadi ya alhamdulillah juga sih di sini ibu juga mau gitu Bu untuk menyisihkan waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kami bertiga gitu Bu. Gitu. Dan alhamdulillah juga kami bertiga jadi punya ilmu baru Bu melalui manajemen SDM di bidang kesehatan yang ibu yang di perusahaan ibu atau di tempat praktek ibu adakan gitu Bu, dari manajemen kebidaanannya seperti apa gitu, dari cara melayani pasiennya gitu. Itu sih Bu dari kami gitu. Iya, sama-sama senang bisa berbagi ngobrol-ngobrol sama semua. Alhamdulillah. Iya. Semoga kita juga bisa langsung ketemu ya Bu ya mengenai prakteknya itu seperti apa di manajemennya Ibu ya. Iya, main ya, Bu, dari sistem rekrutmennya juga ya Bu ya. Gitu. Semoga ya apa sih untuk wawancara ini bisa bermanfaat juga ya Bu ya. Itu. Terus semoga solusi atau metode yang kami atau yang saya sampaikan mengenai manajemen SDM di Ibu bisa bermanfaat juga Ibu mengenai solusi yang sudah saya berikan kepada Ibu supaya bisa diimplementasikan supaya manajemen SDM di tempat praktek Ibu bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Gitu. Mungkin sekian dari saya Bu. Semoga Ibu sehat-sehat Ibu, tempat prakteknya lancar, ramai, terus tempat manajemennya jelas ya Bu ya, yang terpenting ya Bu. Ya, kliniknya Bu Bidan ini maju terus dan lancar usaha. Amin. Baik di rumah sakit, Insyaallah. Klinik. Amin. Senang sekali lah bisa sharing. Ya Ibu. Tadinya gak enak Bu, soalnya udah malam ya Bu. Iya, Insyaallah Ibu nanti mainnya. Apa-apa, santai aja. Mungkin gitu aja ya Bu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bu sekali lagi. Iya, sama-sama. Ya, makasih banyak. Selalu lah buat semuanya. Amin Ibu. Ibu amin. Ya. Amin Ibu. Ya. Terus Ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.